Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Silvi Dwi Arianti dengan NPM 237002022 dari kelas A. Di sini aku mau ngerjain tugas prak VLC. Tugas kedua yaitu ini tentang scaling sensor VLC pada Automation Studio. Ini ada terdapat soal cerita sebuah tangki air industri dilengkapi dengan sensor level tipe analog 0 sampai 10 volt yang dihubungkan ke modul analog input VLC. Nah, ini untuk sensornya dirancang untuk membaca ketinggian 0 hingga 300 cm dan untuk analog VLC-nya mengkonversi sinyal 0 sampai 10 volt VLC ya. Digunakan untuk melakukan scaling nilai digital hasil pembacaan sensor ke satuan cm dan membandingkan ketinggian air dengan batas rendah 50 cm, batas tinggi 250 cm. Jika nilai level kurang dari 50 cm, maka lampu merah on. Dia lebih dari sama dengan 250 cm, maka lampu hijau on. Selain itu kondisi lampu off ya. Nah, di sini udah ada soalnya, ada 6 soal. Yang pertama buatlah simulasi dalam Automation Studio. Yang kedua tentukan rumus scaling dari nilai analog 0 sampai 10 menjadi ketinggian air 0 sampai 300 cm. Dan yang ketiga, hitung berapa nilai ketegangan yang dibaca VLC jika ketinggian air 120 cm dan jika sensor terbaca 3,7 volt, berapa ketinggian air dalam cm? Apa kondisi lampu jika ketinggian air berada di 40 cm dan di 270 cm? Dan nomor terakhir, sensor analog dibebaskan potential rotary input number dan lain-lain. Nah, untuk nomor satu kita pengerjaannya nanti di akhir. Aku akan jelaskan dulu di nomor 2 sampai nomor 5. Untuk jawabannya bisa dilihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini udah ada rumus perhitungannya ya. Untuk di nomor 2. Di nomor 2 ini aku udah ada punya rank 0 sampai 10 volt. Ini dikonversikan ke ketinggian 0 sampai 300 cm ya. Maka rumus scalingnya ini rumusnya sederhana, tinggal di H sama dengan 300 dibagi 10 kali tegangan atau H sama dengan 30 kali volt. Untuk ketinggian 120 cm 1 cm yaitu untuk tegangan yang terbacanya, jadi V sama dengan H dibagi 30 sama dengan 120 dibagi 30, maka untuk ketinggian 120 cm untuk tegangannya dia ada di 4 volt. Dan untuk ketinggian air jika 3,7 volt dia tinggal dikalikan saja ya. Ini udah ada tegangannya, ini ada tegangan sensornya di 30 dikali 3,7 volt sama dengan 111 cm. Jadi ketinggian airnya dia jika tegangannya 3,7 volt, maka ketinggian air di 111 cm. Dan untuk kondisi lampunya, jika ketinggian air 40 cm, maka di bawah batas rendah kurang dari 50 cm lampu merah nyala. Untuk ketinggian air di 270 cm, di batas tinggi lebih dari 250 cm, maka lampu hijau ini menyala, dan untuk berada di antara 50 sampai 250 cm, maka kedua lampu off. Nah, kita langsung saja ke simulasinya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan komponennya. Ini udah ada komponennya, teman-teman bisa dicari aja di leader standar IEC. Ini udah ada rang, udah ada komparatornya, dan untuk mencari multiply ini teman-teman bisa dilihat di map. Dan untuk HMI aku menggunakan dua lampu. Nanti kita ubah satu lampu menjadi lampu merah, dan ini udah ada rotarinya ya. Dan untuk 00 ini dia ada di HMI juga, sama di Miscellaneous ya. Kita mulai saja untuk rangkaian yang multiply. Kita wiring terlebih dahulu ya. So aku satu wiring dulu.
Nah, di sini saya sudah mewiring komponennya. Kita ganti di lampu pertama, kita ganti ke warna merah. Nah, sudah berubah. Kita langsung pengalamatan saja ya. Kita langsung pengalamatan saja untuk lampu merah. Kita alamatin ke coil merah. Ini udah saya ganti ya. Untuk yang coil pertama saya ganti dia menjadi aliasnya menjadi warna merah. Nah, kita alamatin saja ke warna merah ini. Untuk lampu 2 juga sama. Ini lampu hijau. Kita alamatin ke lampu hijau. Setelah itu untuk yang roterinya kita ubah, kita kasih alias dulu, kasih nama terlebih dahulu. Nah, di sini saya untuk HMI roterinya diganti menjadi tegangan. Nah, setelah itu kita ganti juga ini untuk namanya dia yang pertama ini tegangan. Maaf terdapat kesalahan untuk yang angka pertama ini kita aliaskan sebagai pengali. Nah, untuk yang kedua ini kita aliaskan sebagai batas minimum. Untuk yang ketiga ini sebagai batas maksimum. Kita aliaskan sebagai batas maksimum. Nah, kita langsung aja ya kita alamatkan untuk komponen pertama yang multifly ini di in satunya kita langsung ke masukin untuk in 1 ini pengalamatannya dia ke. Nah, kita pengalamatan terlebih dahulu untuk yang in 1 kita alamatin ke pengali dan untuk in 2 ini ke tegangan. Langsung saja ke komponen yang kedua. Ini yang less yang kurang dari sama dengan. Sama ya untuk yang kurang dari sama dengan kita pengalamatan terlebih dahulu untuk yang input satunya dia ke out. Dan untuk yang in 2-nya ini ke batas minimum. Langsung saja kita ke lebih dari sama dengan greater than. Ini untuk yang input satunya sama. Input satunya dia masukkan ke out. Dan untuk input 2-nya ini ke batas maksimum. Nah, kita lanjut untuk simulasikan terlebih dahulu. Ini untuk kondisi awal, kedua lampu nyala, belum dimasukkan input outputnya, nilai-nilainya ya. Kita lanjut, kita masukkan nilai terlebih dahulu. Nah, kita masukkan nilai pengali ini sebesar 30. Dari mana nih Kak 30? Kalau 30 ini dia tuh hasil bagi dari 300 dibagi 10 menjadi 30 ya untuk pengalinya. Dan untuk tegangannya kita nggak usah diisi karena nanti otomatis. Bukan otomatis ya, nanti kita ikutin ke roterinya. Nah, ini udah dimasukin inputannya untuk yang pengali 30 hasil dari tadi ya pembagian, dan untuk yang 50 ini dia tuh batas minimum, dan untuk yang 250 ini dia batas maksimumnya. Nah, di sini bisa terlihat ya, ini untuk kedua lampunya dia berbeda. Untuk yang lampu merah dia menyala dan untuk yang lampu hijau dia mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk yang lampu merah dia tuh menyala karena nilai di sini nih. Ini tuh nilainya kurang dari sama dengan 50, maka untuk kondisi seperti itu maka lampu merah akan nyala. Dan untuk lampu hijau dia tuh belum memenuhi nih, kurang lebih dari sama dengan 250. Jadi kalau udah memenuhi syarat di lebih dari 250, maka otomatis lampu hijau juga akan nyala. Karena ini tidak memenuhi, maka lampu hijau dia mati. Nah, kita coba nilainya ke 250. Nah, otomatis ini untuk nilai di tegangan lebih dari 250, maka lampu hijau akan menyala dan untuk lampu merah dia mati. Dan kita langsung aja masuk ke soal nomor 3 ya sama nomor 4.
Nah, kita lanjut ke soalnya ya. Kita lihat terlebih dahulu nih untuk soalnya ada nih, hitung berapa nilai tegangan yang dibaca VLC jika ketinggian air di 120 cm kan tadi udah ya hasilnya di 4 volt. Maka kita akan coba masukkan terlebih dahulu ini untuk yang tegangannya hasil dari 120 cm ada di 4 volt apakah sama atau tidak. Nah, ini untuk tegangannya yang 4 volt, dia sama ya, untuk ketinggian airnya dia di 120 dan untuk tegangannya 4 volt, jadi terbukti sama. Tapi untuk kedua lampunya dia mati, karena ini keadaannya dia di batas 50 sampai 250. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika sensor terbaca 3,7 volt, berapa ketinggian air dalam sentimeter? Tadi untuk yang 3,7 volt, kita udah jawab dia hasilnya 111 cm. Kita coba ya, apakah sama atau tidak. Nih, untuk ketinggian 3,7. Nah, untuk sebentar ya. Soalnya ini agak susah. Nah, astagfirullah. Nah, ini udah ya di tegangan 3,7, dia outputannya sama 111 cm. Maka terbukti ya untuk soal dan untuk jawabannya dia sama. Kita lanjut, ini untuk kondisi lampu jika ketinggian air berada di 40 cm dan di 270 cm. Nah, ini aku udah nyetingnya untuk ketinggian 40 cm, maka lampu merah dia otomatis nyala karena dia memenuhi syarat di kurang dari sama dengan 50 cm, otomatis lampu merahnya nyala. Kita lanjut ke 270 cm ya. Untuk ketinggian 270 cm, nah ini aku udah inputkan untuk ketinggian di 270, karena dia nggak pas ya, mohon maaf, ini di 271, tapi untuk kondisi lampunya dia menyala karena dia memenuhi syarat nih, memenuhi syarat nilai maksimum di lebih dari sama dengan 250 cm. Jadi terbukti ya, soal sama simulasi ini sama. Nah, untuk simulasi dan soalnya udah terjawab semua. Jadi kesimpulannya, scaling sensor analog ini dia cukup sederhana ya, cukup sederhana. Tinggal kalikan tegangan dengan 30 untuk dapat ketinggian dalam sentimeter. Lalu kita bandingkan saja nih batas rendahnya atau batas minimum dengan batas maksimumnya. Untuk video kali ini dicukupkan. Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf banget apabila ada salah kata, mohon maaf banget apabila ada kekurangannya. Aku tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.